saya sudah share apa namanya PS ya, tetapi saya ada sedikit revisi, jadi saya akan share lagi. Hmm, Oke, saya akan share dari sosial. RPS. Oke. Sebentar. Ini saya revisi. Oke. RPS yang baru ya. Tapi juga akan saya tampilkan di slide ini. Saya akan tampilkan. Mana? Ya, udah tambah ya. Tambah. Sudah ya. Jadi saya merevisi dengan memasukkan dekolonisasi metodologi dan materi yang ketiga itu Syed Hussein Alatas dan ilmu sosial mandiri ya. Ini penting sekali agar kita mempunyai perspektif yang lebih menghargai pengetahuan lokal ya, pengetahuan lokal atau epistemologi dunia selatan ya, bukan hanya di dunia utara ya, atau dunia timur, bukan hanya di dunia barat gitu. Baik, ini tampak di dalam layar ini adalah topik-topik perkuliahan kita. Kali ini kita akan bicara tentang agama, teori sosial, dan dekolonisasi metodologi, ya, konteks ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kemudian yang akan datang Syed Hussein Alatas dan ilmu sosial mandiri, Autonomous Social Science. Kemudian Abu Rayhan Al-Biruni dan Humaniora, ilmu-ilmu sosial. Nanti semua ini ya, kalian akan presentasi, menulis paper ya, masing-masing tentang ini. Jumlah kalian ada 14 ya. 14 dikurangi 2, jadi nanti saya akan tambahkan dua tema kalau begitu. Jadi nanti ini masih akan saya perbaiki kalau begitu. Jadi nanti ada 2 tema yang saya akan tambahkan. Meskipun
nanti ini berhenti di tentu saja pertemuan ke-14 ya. Apakah nanti 14 itu ada materi lain atau nanti ada satu pertemuan itu yang 2 materi. Oke, jadi meskipun saya sudah upload tapi nanti tentu akan saya masuk. Tapi intinya yang pokok sudah saya masukkan tentang konsep dekolonisasi dan juga tentang Syed Hussein Alatas ini. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang agama, teori sosial, dan dekolonisasi. Oh ya, sebelumnya nanti kalian yang ini ya, yang memilih sendiri. Ya, saya nanti tidak akan intervensi. Saya kira nanti saya akan tambahkan dua topik. Kemudian kalian sendiri akan memilih akan menulis tentang apa. Ini sekedar pengayaan teoritis, nanti supaya nanti di dalam menulis tesis itu ada alternatif teori yang dipergunakan. Ya. Jadi ini agama, teori sosial, dan dekolonisasi metodologi, kemudian yang datang Syed Hussein Alatas dan ilmu sosial mandiri, kemudian selanjutnya Abu Raihan Al-Biruni dan humaniora, kemudian Ibnu Khaldun ilmu sosial, kemudian fungsionalisme ya, struktural dan agama, kemudian teori konflik dan agama, Weber, kemudian konstruksionisme sosial dan agama, sosiologi pengetahuan dan agama, pengetahuan kuasa, governansi dan agama, habitus, modal sosial, doxa dan agama, ya itu Biru-Burdu, kemudian tindakan komunikatif, public sphere dan masyarakat sekular, Habermas ya, kemudian nanti saya akan tambahkan 2 lagi dan kemudian refleksi ya, teori sosial dan ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Gitu. Mungkin tentang ini ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan. Jadi ini nanti kalian menulis ya, menulis satu artikel, satu paper ya tentang teori-teori ini. Apa namanya, tentang teori-teori ini banyak ya referensinya, bisa cari sendirilah. Meskipun saya ada juga yang saya rekomendasikan. Bentar. Ada, waduh, saya bawa ke atas. Misalnya ada John Scott, ya. Tapi ini kan teori-teori teori-teori standar ya, teori-teori standar itu banyak buku tentang itu. Ada yang cukup tebal itu teori sosial Brian Turner ya. Itu sudah ada terjemahannya juga. Atau saya ambil dulu ya. Ini misalnya ilmu sosial di Indonesia itu terbalik nggak? Oh terbalik ya. Ntar saya harus stop dulu ini.
Itu sorry. Coba ini. Ya, ilmu sosial di Indonesia, perkembangan dan tantangan. Kalau ini memang lebih bersifat historis ya. Bagaimana ilmu sosial dikembangkan di Indonesia. Kemudian Tom Campbell, 7 teori sosial. Ya. Ini sangat membantu ya. Cuma memang ini tidak semua kita pakai, karena ini dimulai dari Aristoteles, Thomas Hobbes, Adam Smith. Kita hanya memakai dari buku ini 3, Karl Marx, Durkheim, dan Weber. Kemudian adanya cukup tebal, ini teori sosial dari klasik sampai postmodern, Brian Turner ya. Nah, ya. Tentu tidak semua kita pakai juga, ini sebenarnya semacam handbook ya, banyak penulis di sini. Kemudian juga James Coleman. Nah, ini teori sosial, dasar-dasar teori sosial, Foundation of Social Theory ya. Ini Bapak Ibu sebagai pustakawan pasti banyak di perpustakaan ya. Itu. Baik, intinya nanti masing-masing menulis satu, dan nanti silahkan nanti dibagi satu menulis apa ya, kemudian dipresentasikan di sini, kita diskusikan di sini. Tentu saja nanti bagian yang penting lagi dalam ya struktur papernya itu adalah bagaimana teori ini ya, jadi agama dengan, jadi kemudian teori ini seperti apa, kemudian bagaimana dikaitkan dengan agama dan ya perpustakaan atau informasi. Jadi langsung teori itu dikontekstualisasikan ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang tema yang tadi ya. Ini sekedar saya akan saya nggak tahu bisa di-share kayak ini. Oke, sekedar mengantar saja. Ya, tentang, kita akan mulai dengan apa itu agama ya. Saya kira masing-masing kita mempunyai persepsi tentang agama dan apa itu agama, agama yang kita yakini masing-masing, dan apa agama itu secara sosial ya. Kita akan lebih banyak berbicara dalam konteks dunia objektif ya, yaitu agama sebagai fakta atau realitas sosial. Bahwa agama itu memang adalah satu keyakinan ya, biasanya dikaitkan dengan sesuatu, terhadap sesuatu yang gaib, sesuatu yang supranatural, sesuatu yang beyond the world ya, yaitu tentang Tuhan ya, dan segala realitas yang terkait dengan itu. Dalam konteks Islam yang terkait dengan hari akhir juga ya, hari akhir, surga neraka, kemudian
kemudian tentang malaikat ya, tentang ajaran-ajaran kebaikan ya, ada ritual-ritual juga, kemudian doktrin-doktrin ya. Jadi itu adalah seperangkat keyakinan yang di dalamnya ada unsur keimanan kepada ketuhanan ya, kepada apa namanya nabi. Meskipun nanti ada juga yang tidak bisa dijelaskan tentang ketuhanan itu, misalnya Buddha. Ya Buddha itu tidak mempunyai konsep tentang Tuhan ya, karena bagi mereka lebih pada harmoni dengan alam ya. Kemudian apa namanya? Lebih menghilangkan potensi-potensi negatif dari diri melalui meditasi, keseimbangan dengan alam dan sebagainya. Tapi secara umum memang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai sacred atau yang suci. Jadi agama itu terkait dengan yang dianggap suci oleh masyarakat, oleh orang. Kemudian juga terkait di dalamnya ada konsep tentang Tuhan, tentang nabi ya, atau orang yang mendirikan agama, kemudian yang mengajarkannya ya. Kemudian ada doktrin-doktrinnya, ada ritual-ritualnya gitu. Kemudian juga ada institusi ya. Institusi-institusi, organisasi gitu ya. Kemudian juga ada aspek ideologinya juga. Ideologi itu adalah suatu pemikiran tentang ideal ya, pemikiran ideal tentang sesuatu yang kemudian mengarahkan komunitas itu ya untuk mencapainya dengan berbagai cara, termasuk secara politis juga ya. Kemudian ada unsur komunitas ya, komunitas. Kemudian juga ada jaringan. Nah, itu unsur-unsur agama secara sosial ya. Agama yang dapat kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masing-masing kita meyakini agama itu dan apa namanya meyakini kebenaran agama masing-masing ya. Nah, disinilah yang kemudian rawan ya, karena masing-masing meyakini kebenaran agamanya, itu biasanya kan adalah apa namanya tidak mengakui kebenaran agama lain gitu ya. Nah, itu menjadi nature ya, nature sebuah keyakinan. Keyakinan politik pun begitu ya, keyakinan politis pun begitu. Orang yang dari yang meyakini pada teori politik liberal ya, dia tidak akan misalnya me, apa, atau menganggap salah teori politik yang lain ya. Demikian juga yang misalnya teori berbasis apa namanya terlah komunisme gitu ya. Orang liberal tidak akan mengakui komunis karena memang tesisnya itu ber, berbeda ya, tesis dasar mereka itu berbeda. Jadi keyakinan apapun yang itu bersifat mutlak itu akan menegasikan yang lain ya sebagai salah. Nah, persoalannya adalah bahwa itu di level keyakinan, tapi di level kehidupan sehari-hari seperti apa ya. Kemudian adalah muncullah etika atau akhlak yang berhubungan satu dengan yang lainnya gitu ya. Karena apa? Kalau kemudian saling klaim kebenaran itu, kemudian biasanya kemudian terjadi pertengkaran, kemudian konflik ya.
kemudian bahkan kemudian peperangan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan klaim kebenaran itu, ya, karena itu adalah nature atau hakikat dari sebuah keyakinan, ya. Yang jadi persoalan adalah ketika berhubungan satu dengan yang lainnya inilah, ya, yang kemudian bagaimana agama itu justru bisa menyatukan, ya, bukan memecah belah atau membuat konflik dan pertentangan, ya. Sejarah agama memang nggak lepas dari konflik-konflik berdarah-darah juga, ya, meskipun misalnya Kristen mengaku sebagai agama kasih sayang, kemudian Islam mengaku sebagai rahmatan lil alamin, kemudian Buddha mengaku sebagai taruhlah berharmoni dengan alam, gitu ya. Demikian juga Hindu dan sebagainya. Tapi kenyataan sejarah berkata lain, ya, mereka juga bertentangan, berkonflik, berperang, bahkan berdarah-darah. Antara agama kasih sayang dan agama rahmatan lil alamin, antara Kristen dan Islam, itu perang salib itu berapa abad, ya, meskipun tidak sepanjang abad, ya, tetapi itu dari rentang waktu cukup lama, ya, sangat-sangat lama, dan korbannya juga sangat-sangat banyak. Bahkan bukan hanya keyakinan agama, ya, keyakinan di dalam agama, kelompok dalam agama itu sendiri juga berdarah-darah juga. Antara Sunni dengan Syiah misalnya, itu juga berdarah-darah dan itu sangat tua, ya. Kalau khalifah, ya, kekhilafahan itu berakhir 30 tahun setelah wafatnya Nabi. Jadi setidaknya setelah 30 tahun setelah wafatnya Nabi itu umat Islam sudah terpecah menjadi dua kelompok besar, ya, Sunni dengan Syiah. Dan peperangan di mana di Syria itu sentimen yang dimainkan adalah sentimen Sunni dan Syiah gitu. Dan hasilnya adalah perpecahan yang sangat dahsyat. Negara itu dapat dikatakan di banyak tempatnya itu hancur berantakan, ya. Dan yang berperang sebenarnya bukan mereka, yang memasok senjata dari Amerika, kemudian juga dari Rusia, dari Israel, gitu kan. Kemudian Saudi berkoalisi dengan Israel dan Amerika, kemudian Syria sendiri berkoalisi dengan Rusia dan Cina dan seterusnya. Akhirnya seperti itu, ya. Itu semuanya ada motivasi agama atau agama dimainkan dan sebagainya. Karena apa? Karena klaim kebenaran itulah yang paling kuat, ya, untuk mendorong orang untuk melakukan apa saja, ya. Ketika misalnya agamamu dalam keadaan terancam, itu orang akan membela agama mati-matian, ya. Dan itu yang terjadi. Tetapi banyak juga orang-orang yang kemudian dengan alasan agama itu menjadi pionir-pionir pembangunan, ya, pionir-pionir perdamaian, gitu. Kemudian juga terlibat di dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan, literasi dan sebagainya. Jadi agama dalam konteks sosial itu bisa seperti itu. Nah, perangkat-perangkat doktrin tadi, ya, itu bisa dipahami oleh umatnya secara berbeda juga, dan juga sebenarnya ada faktor lain selain agama. Di luar itu ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ya, yang itu seringkali justru memanfaatkan agama sebagai legitimasi konflik, misalnya seperti itu. Nah, agama juga, ya, komunitas agama itu kemudian
memunculkan jamaah-jamaah atau kongregasi atau sekte-sekte, ya, um, denominasi kalau dalam konteks Protestan gitu. Dan juga menciptakan jaringan, ya, jaringan. Dalam konteks Islam itu jaringan itu adalah ya keumatan, ya, jaringan keumatan. Apa yang terjadi di Palestina itu orang di luar itu di Indonesia misalnya kemudian mengumpulkan bantuan untuk membantu saudara mereka, ya, di Palestina gitu. Ada organisasi-organisasi yang memobilisasi bantuan seperti itu. Demikian juga agama-agama yang lain, ya. Jadi mereka mempunyai jaringan-jaringan seperti itu. Kristen misalnya punya jaringan-jaringan, ya, sekte-sekte itu ada yang kemudian sebenarnya ya tersebar di mana-mana, ya. Yehova misalnya itu ada di mana-mana. Kemudian juga Katolik, apalagi ya itu di Roma, ya, Vatikan. Gitu. Tapi kemudian strukturnya itu ke seluruh penjuru dunia, ya, sampai ke bahkan sampai ke tingkat-tingkat desa. Dan ini yang namanya jaringan-jaringan itu. Nah, yang kita lihat sehari-hari itu adalah itu, ya. Kita tidak bisa melihat keimanan masing-masing orang itu. Meskipun kita tahu bahwa orang itu ke masjid gitu atau ke gereja atau ke pura gitu, itu menunjukkan bahwa dia religius gitu, ya. Kalau kemudian dia bersedekah, ya, berinfak, dia charity, ya. Kemudian ini dimotivasi oleh karena dia seorang yang saleh gitu, misalnya begitu, atau berlakunya baik. Ya, meskipun juga kita mengetahui juga ada orang-orang tertentu yang dengan atas agama juga atas nama agama itu juga melakukan hal yang lain, ya. Bahkan kemudian caci maki dan seterusnya bisa keluar dari itu. Dan dalam konteks politik identitas gitu ya, rata-rata ini terkait ada motivasi politik. Nah, itu agama, dan agama yang kita lihat di sini adalah agama yang kita lihat penampakannya secara sosial, ya, dalam relasi-relasi keagamaan, ya. Ya, tentang organisasi mereka, tentang apa namanya institusi-institusi keagamaan mereka gitu, identitas keagamaan dan seterusnya itu. Kemudian apa itu sebentar ini saya agak lupa, ya, mestinya kita recording in progress. Ya, jadi itu tadi agama, ya, agama dalam pengertian sosial itu. Jadi yang kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari in everyday life yang kalau sedikit kita ulang, ya, jadi ada institusi, ada keyakinan, ada ideologi, ada jaringan, ya, ada doktrin, ada doktrin di dalamnya juga ada kitab suci, ya, atau wacana yang dianggap suci, ya, dan seterusnya itu. Nah, sekarang apa itu teori, ya? Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu teori? Supaya bisa lebih interaktif, yang tadi lebih banyak saya yang bicara. Oke.
Sebenarnya kita ini adalah makhluk yang berteori ya. Homo theoreticus sebenarnya kita ini. Dan yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu karena manusia itu bukan hanya bisa berpikir, tetapi juga bisa berteori. Teori itu kan dalam pengertian sederhana itu adalah penjelasan, ya, penjelasan tentang sesuatu, penjelasan yang bersifat konseptual tentang satu. Yang mana penjelasan serupa itu bisa menjelaskan sesuatu-sesuatu yang lain atau realitas-realitas yang lain. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita seringkali berteori ya ketika kita menjelaskan sesuatu. Gitu. Misalnya kemarin ada apa namanya puting beliung di Jogja ya, di kampung saya termasuk yang kena itu. Nah itu kan orang kemudian menjelaskan mengapa puting beliung itu muncul gitu ya. Kalau orang berpikir mistis ya nanti dikaitkan dengan dunia mistik gitu kan. Tetapi yang berpikir rasional akan apa namanya berdasar pada penjelasan-penjelasan ilmiah ya gitu. Nah tapi sehari-hari pun kita bisa um, menjelaskan itu yang artinya versi versi awam ya, versi awam kita sendiri. Bahkan anak-anak kecil pun juga seringkali ditanya, mengapa adikmu nangis gitu? Oh, karena dia takut hantu misalnya gitu. Kan dia berusaha untuk menjelaskan, ya. Nah, tentu saja ini teori dalam pengertian yang awam ya. Belum tentu adiknya itu takut hantu atau ya mungkin orang secara umum takut hantu dan sebagainya. Nah, teori bukan sekedar itu tentu saja, tetapi salah satu fungsi teori yang paling besar, yang utama itu adalah menjelaskan realitas ya, itu explaining. Jadi teori apapun itu menjelaskan fungsinya, menjelaskan realitas. Misalnya apa? Teori supply and demand ya dalam ekonomi. Jika dan di situ ada statement ada rumusan-rumusannya. Rumusan-rumusannya itu jika apa namanya permintaan naik dan kemudian apa namanya barang atau jasa itu terbatas maka harga akan naik gitu ya dan supply ya supply-nya kecil maka harga akan naik misalnya begitu. Nah itu kan itu kita bisa gunakan untuk menjelaskan ya menjelaskan mengapa ketika Ramadan atau sebelum tahun baru barang-barang naik itu di samping masalah spekulan dan seterusnya dan orang-orang yang bermain ya kita bisa menjelaskan dengan menggunakan teori itu ya dan kita bisa menjelaskan ya konteks apa saja yang ketika barang barang itu naik bisa dilihat tentang dengan menggunakan supply and demand ini ya ketersediaan di pasar itu kecil ya sementara permintaan tinggi maka harga kemudian menjadi naik. Nah di sini itu salah satu fungsi teori ya teori itu fungsi dasar itu karya akademik penelitian-penelitian akademik itu lebih banyak terfokus pada ini ya menjelaskan realitas ini. Jadi tesis, disertasi itu sebenarnya fungsinya ini ya sebenarnya menemukan teori atau apa namanya teori building ya menyebutnya membangun sebuah teori ya untuk menjelaskan realitas itu dan kemudian ya hasil temuan teoritik ini bisa digunakan oleh orang lain untuk meneliti fenomena yang lebih kurang sama ya di daerah lain gitu. Nah itu teori ya. Jadi teori itu terdiri dari apa?
statement-statement atau rumusan-rumusan yang itu bersifat logis dan koheren, ya, rumusan-rumusan itu untuk menjelaskan realitas, ya. Nah, selain untuk menjelaskan fungsi yang lain dari teori itu adalah untuk memprediksikan, ya, memprediksikan. Dengan teori yang sama tadi, supply and demand, kita bisa memprediksi misalnya Ramadan yang akan datang ini, gitu ya. Kalau nanti ketersediaan sembako, ya, pada masa Ramadan itu kurang, ya, itu artinya supply-nya rendah, sementara nanti permintaan pasar, ya, masyarakat tentang bahan-bahan itu tinggi, maka harganya akan naik, gitu ya. Itu kita bisa memprediksikan sekarang, dan itu nanti menjadi alat bagi pemegang kebijakan misalnya untuk menjaga stabilitas ketersediaan sembako, ya, gitu. Nah, tapi bisa juga ini teori dipergunakan oleh para spekulan, ya. Wah, nanti ini harus kita timbun dulu nih supaya nanti ketersediaan di pasaran rendah, gitu. Maka kemudian nanti kita bisa naikkan harga. Nah, itu bisa juga memprediksikan itu, ya. Tapi itu sebenarnya adalah fungsi yang ketiga, yaitu controlling, ya, atau mastering, menguasai. Jadi pemerintah kemudian menyediakan stok yang tinggi, atau itu juga itu bagian dari fungsi ketiga teori, bukan hanya menjelaskan tapi ada aksi, ya, untuk mencegah itu supaya tidak harga naik, atau bagi spekulan untuk justru menimbun barang supaya harganya menjadi naik, gitu ya. Jadi teori itu mempunyai tiga fungsi. Fungsi dasar itu explaining, kemudian fungsi yang lain ada predicting, ya, kemudian yang ketiga ada mastering, ya, atau controlling. Orang yang bisa tahu teorinya, maka dia bisa mengontrol, gitu ya. Orang yang tahu teorinya menyelam, dia akan bisa mengontrol dirinya juga untuk supaya tidak tenggelam, ya. Orang yang tahu teori supply and demand itu, dia bisa mengontrol. Kalau dia pedagang, dia akan bisa mengontrol dirinya untuk strategi pasarnya seperti apa. Pemerintah pun begitu, gitu ya. Spekulan pun ya begitu juga, gitu ya. Nah, setidaknya itu teori seperti itu. Dan nanti itu jenis-jenis penelitian-penelitian yang berbeda. Ya, kalau academic writing, ya, academic writing itu biasanya berhenti pada explaining, ya, dia bersifat menjelaskan saja. Nah, tapi ada penelitian-penelitian tindakan, ya, penelitian atau policy research. Nah, itu bersifat predicting dan juga controlling, ya, kalau yang policy-nya. Tapi kalau taruhlah, ya, lembaga-lembaga think tank, ya, think tank itu biasanya akan memprediksikan hal-hal yang akan terjadi, ya, dan kemudian memberikan rekomendasi untuk bagaimana cara mengontrolnya, gitu. Nah, itu di luar bidang akademik biasanya. Penelitian-penelitian academic research itu lebih pada explaining. Nah, kemudian apa itu sosial? Ya. Sosial, ya, sebagaimana istilahnya itu berarti terkait dengan society, ya, bersifat ada hubungan, ya, dengan society, dengan masyarakat, gitu. Nah, tapi apa itu society? Ya, society itu ya kumpulan orang-orang, ya, kumpulan orang-orang yang berkumpul dalam suatu tempat dan kemudian berinteraksi satu sama lain. Ya. Nah, tapi dalam konteks ilmu sosial, dua orang itu sudah dalam masuk dalam pengertian the social, ya, sosial. Jadi ada dua orang berinteraksi itu sudah disebut sebagai interaksi sosial. Apalagi banyak, gitu ya. Karena itu penting
untuk di dalam menjelaskan teori-teori itu bisa dimulai dari menjelaskan hubungan dua orang sebenarnya, ya, sebagai unit terkecil dari masyarakat, ya. Nah, itu sosial, ya, sosial begitu bisa dua orang asalkan ada interaksi, nah, apalagi kemudian banyak gitu. Apa itu teori sosial? Maka ya tadi, ya, rumusan-rumusan apa namanya yang logis dan koheren yang bermanfaat untuk menjelaskan, ya, realitas, yaitu yang terkait dengan dalam hal ini untuk menjelaskan realitas sosial, ya, atau tindakan sosial, ya, atau wacana sosial dan seterusnya. Nah, itu teori sosial. Dan itu macam-macam, ya, nanti akan kita pelajari dalam satu semester tentang teori-teori sosial itu, yang apa namanya secara umum dalam buku-buku textbook itu dikatakan bahwa teori sosial itu muncul di Barat, ya, muncul di Barat, ya, terutama setelah masa Enlightenment, ya. Jadi Eropa pada pertengahan itu mengalami masa kegelapan, sementara pada saat yang sama masyarakat Muslim Arab itu mengalami kegemilangan justru, ya. Jadi ketika Eropa itu dalam abad kegelapan, ya, dunia Muslim Arab itu justru di masa kejayaan, ya, secara pengetahuan juga, ya. Jadi saya kira lebih dari 7,5 abad, ya, dunia Islam itu menjadi peradaban yang dominan pada saat itu. Ya, kemudian orang-orang Eropa itu belajar terutama di Andalusia atau Spanyol, ya. Jadi di situ muncul dinasti Umayyah yang mempunyai banyak ilmuwan, ya. Tentu sebelumnya juga sudah ada di Baghdad, di lain, tapi yang bersentuhan dengan Eropa yaitu adalah Cordoba, ya. Jadi di situ ada pemerintahan-pemerintahan Islam, ya, ada di Seville, ya. Kemudian ada juga ya tentu saja di Cordoba, di Andalusia itu. Itu menjadi tempat di mana orang Eropa itu juga belajar, ya, meskipun mereka tidak mempelajari agama, tapi mempelajari ilmu pengetahuannya. Nanti beberapa ilmuwan-ilmuwan itu sangat dominan di Eropa, ya, seperti Avicenna, yaitu Ibnu Sina, Averroes, ya, macam-macam, ya, yang kemudian nanti buku-buku mereka diterjemah dalam bahasa Latin, yang kemudian dipelajari di Eropa. Nah, itu yang kemudian nanti melahirkan abad Enlightenment, pencerahan di Eropa, dan pada saat yang hampir bersamaan dunia Islam justru semakin menurun, meskipun masih berlanjut di Turki misalnya. Turki juga mempunyai wilayah yang sangat luas, tetapi kemudian disibukkan dengan perluasan wilayah dan menjaga wilayah-wilayah itu, ya, sehingga produksi ilmu pengetahuan di dalam Turki Utsmani itu apa namanya kurang, ya, kurang mendapatkan perhatian, ya. Sehingga kemajuan-kemajuan pada masa-masa sebelumnya itu mungkin hanya dilanjutkan saja, tetapi pengembangan-pengembangan lebih lanjut itu kurang. Ini seperti Romawi, ya.
Romawi ini kerajaannya sangat luas, ya, tetapi capaian-capaian dalam bidang ilmu pengetahuan itu masih taruhlah justru di bawah Yunani, ya, yang kemudian ilmu-ilmu yang berkembang kemudian, ya, dalam di dunia Islam maupun di Eropa itu justru diproduksi pada masa Yunani, bukan pada masa Romawi, ya. Ya, kecuali pada masa terkait dengan hukum, ya, karena memang negaranya luas sekali, jajahannya luas, sehingga dalam konteks hukum mereka bisa lebih maju, ya. Lebih kurang begitu. Dan kemudian muncul penjajahan, orang Eropa kemudian mulai menjajah, ya, kemudian dunia Muslim banyak terjajah, kemudian dunia Muslim mengalami kemunduran yang luar biasa, ya, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Nah, ilmu sosial, ya, ilmu sosial sebenarnya di dunia Islam, dunia Arab Islam itu ada yang merintis, ya. Jadi kalau di dalam bidang teori politik itu di situ ada Al-Farabi, ya, yang menggagas tentang negara utama. Kemudian ada Al-Mawardi, ya, Al-Mawardi. Nah, tetapi memang dunia Islam itu konteksnya lebih, karena waktu itu adalah khilafah, jadi konsep teori-teori politiknya itu terkait dengan konteks khilafah, ya. Kemudian dalam bidang ilmu yang kemudian di belakang hari disebut sebagai ilmu-ilmu humaniora, ya, atau ilmu-ilmu kebudayaan, ada antropologi, ya, di situ, sastra. Nah, itu berkembang misalnya Al-Biruni, ya, Al-Biruni. Ya, kalau terkait dengan studi agama, ya, saat itu agama-agama dalam pengertian plural, ya, itu lebih memang bersifat teologis, ya. Jadi lebih bukan seperti saat ini yang berusaha secara objektif masing-masing agama, ya. Nah, tetapi Al-Biruni ini melakukan penelitian lapangan, orang sekarang bilang, ya. Dia datang ke India, ya, ke India, hidup dengan mereka, belajar bahasa Sanskerta, ya, membaca kitab-kitab mereka, ya, ada Veda dia baca, kemudian kita nyali, ya, dia juga baca, gitu. Dan kemudian dia menulis buku, ya, menulis kitab tentang India, ya, tentang agamanya, filsafatnya, sastranya, kebudayaannya, dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi karya pertama yang ditulis secara empiris dengan kalau orang bilang sekarang itu adalah pendekatan etnografis, ya. Jadi dia tinggal bersama yang diteliti, mempelajari bahasanya, mempelajari sistem berpikirnya, gitu, kemudian menuliskannya. Ya, itu dilakukan oleh Al-Biruni, ya. Itu. Kemudian dalam konteks ilmu sosial yang lebih ya sejarah, sosiologi, gitu, dan juga ekonomi juga, itu dilakukan oleh Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri juga mengklaim bahwa ilmu yang dia kembangkan itu ilmu baru, ya, ilmu jadid, ya, new science, yang sumber kebenaran ilmu itu bukan dari wahyu, ya, tetapi itu dari realitas empiris, ya. Jadi kebenaran ilmu tentang suatu masyarakat itu ditentukan oleh fakta, ya, fakta sosialnya itu seperti apa. Gitu.
Nah, itu sudah dilakukan oleh Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun. Nah, buku yang terkenal adalah Muqaddimah itu. Muqaddimah di situ kemudian dia adalah Asobiyah yang kemudian nanti apa namanya eh, ahli sosial Eropa belakangan menyebut ada social cohesion, ada social integration gitu ya. Nah, tapi dalam konteks Asobiyah ini adalah suatu apa namanya ya konsep bersama yang menyatukan suatu komunitas. Ya banyak teori yang sebenarnya digagas oleh Ibnu Khaldun ya. Ada juga teori ekonomi ya tentang teks atau pajak dan sebagainya. Termasuk pendekatan dalam sejarah. Dia mengkritik pendekatan sejarah sebelumnya itu lebih bersifat melaporkan saja ya, melaporkan suatu event, suatu peristiwa atau melaporkan tentang orang tertentu itu berdasarkan dilihat dari orang yang meriwayatkan ya seberapa dapat dipercaya orang itu gitu. Ini seperti dalam penelitian hadis ya. Nah, tapi tidak ada refleksi konseptual tentang peristiwa itu. Nah, Ibnu Khaldun menggagas tentang itu ya, peristiwa-peristiwa itu jangan dibiarkan hanya dinarasikan saja, tetapi mesti direfleksikan apakah ada hukum ya, ada hukum sosial yang berada di balik peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini yang dilakukan Ibnu Khaldun. Tapi kemudian itu juga nanti yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan belakangan ya. Nah, sumber dari sosiologi atau ilmu sosial pada umumnya di Barat itu adalah Aufklärung atau abad Enlightenment ini gitu. Enlightenment itu dipicu oleh sebuah tren ya, sebuah madhab pemikiran ya yang René Descartes itu. Saya berpikir maka saya ada. Ya, itu adalah rasionalisme subjektif ya. Jadi aku berpikir maka aku ada, dan itu juga menjadi sumber dari individualisme di dalam filsafat Barat ya. Jadi di Barat itu yang penting itu adalah individu pendapat dan kelompok, yaitu adalah individu. Oleh karena itu kebebasan individu itu justru yang diperjuangkan ya. Baik itu sebagai hak asasi itu adalah hak-hak individu ini, hak-hak individu masing-masing itu yang asasi yang harus dihormati ya, hak hidup, hak untuk berbicara, hak untuk berkumpul, berserikat dan seterusnya itu adalah sebenarnya adalah hak-hak individu ini ya. Ya. Nah, kemudian nanti kewajiban itu muncul karena persinggungan antara hak satu dengan hak yang lain gitu. Jadi kalau mempunyai hak, kemudian hak ya masing-masing itu mempunyai hak yang mempunyai kebebasan juga di dalam memiliki hak itu. Tapi begitu secara legal, secara hukum ya, maka muncul hak legal ya yang itu kemudian mengatur hubungan hak dan kewajiban kedua insan yang menikah itu. Nah, tapi juga masing-masing itu tetap mempunyai kebebasan individual, hak asasi masing-masing. Tapi di dunia timur itu paradigmanya
berbeda ya, yaitu masyarakat, komunitas itu lebih tinggi dibandingkan individu ya. Ini yang disebut di dalam filsafat sosial itu disebut sebagai komunitarianisme. Kalau tadi itu liberalisme ya, liberalisme dalam pengertian bertumpu pada individu. Nah, orang berpikir di masyarakat timur ini ya, termasuk orang Arab, India, Cina, Jepang ya, ya. Jadi akan lebih banyak berpikir tentang kewajiban daripada hak gitu. Nah, di Eropa itu munculnya seperti itu. Kemudian juga muncul dalam konteks revolusi industri, dalam konteks modernity ya, modernitas. Jadi ada pergeseran cara orang berproduksi dari apa namanya, ada tuan tanah, kemudian ada orang yang menggarap tanah itu, dari tanah itu kemudian dari pekerja itu mendapatkan upah dan seterusnya menjadi buruh. Kemudian muncul industri ya, muncul industri yang mana orientasi orang bukan lagi bekerja pada tuan tanah, tapi kemudian mendaftar di sebuah pabrik, kemudian bekerja untuk pabrik ya. Kemudian muncullah itu tentang apa namanya, investment of labor yang baru, muncul pemilik modal dan orang yang bekerja untuk pemilik modal. Kemudian muncullah efek dari itu yaitu kapitalisme ya. Kemudian muncul yang bertentangan antar kelas ya. Kemudian ya kemudian muncul ada kelas borjuis, kelas dan seterusnya. Kemudian orang juga meneliti tentang apa namanya, pengaruh ini modernitas ya, semacam ini yang kemudian tuh melahirkan teori-teori sosial itu ya, teori-teori sosial itu. Nah, itu yang kemudian nanti menjadi apa namanya, teori-teori besar ya, atau grand theories tentang ilmu sosial. Tapi juga ada penelitian-penelitian terutama dalam konteks sosiologi agama, yaitu apa namanya, penelitian pada suku aborigin misalnya ya, Noski di situ melakukan penelitian dengan asumsi bahwa untuk memahami perilaku beragama itu harus melihat kepada suku yang dalam tanda petik mereka sebut sebagai primitif gitu. Itu artinya sebenarnya seperti melihat masyarakat yang lebih sederhana ya. Untuk melihat masyarakat yang kompleks itu harus melihat masyarakat yang sederhana. Ya, elemen-elemen keagamaan pada masyarakat sederhana ini apa? Baru kemudian untuk digunakan untuk memahami yang kompleks gitu. Tapi secara umum ya tadi ya itu settingnya itu Eropa terutama ya, terutama Eropa Barat, tidak semua Eropa ya, yaitu Eropa Barat. Nah, tapi kalau dunia Islam itu justru ya, Eropa Timur ya, seperti Khwarizmi itu kan di Eropa Timur sebenarnya. Kemudian juga yang lain-lain latar belakangnya Persia ya, beda. Nah, ini latar belakangnya Eropa Barat ya, Inggris, Prancis, Jerman, seperti itu daerah-daerah itu. Itu yang kemudian nanti melahirkan teori-teori besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah teori-teori itu kemudian bersifat universal? Ya. Nah, di situ. Ini nanti diskusinya panjang. Ya. Misalnya kita sebut ada misalnya siapa apa yang muncul di Eropa ya, melahirkan teori-teori besar, Durkheim, kemudian Karl Marx, Weber itu
orang-orang Eropa Barat semua ya, dan kemudian melahirkan teori-teorinya itu di sana ya. Pertanyaannya adalah ya, apakah sosial itu universal ya? Tapi sebelum masuk itu mungkin ada yang bertanya atau merespon, silahkan. Belum ada? Pak, saya Ya, ya, silakan. eh, saya ingin bertanya mengenai teori sosial. Di sini kan eh, ada beberapa penemu, maksudnya penggagas teori sosial tersebut. Kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang. Misalkan saya contohkan petani. Petani tersebut belum pernah mengambil sekolah tentang pertanian, tapi Hmm. dia mengamati atau mengobservasi Hmm. sistem terasering, misalkan seperti itu, Pak. Hmm. Uh, Hmm. Berarti kan secara tidak langsung sebenarnya dia bisa menerima teori tersebut tanpa dia belajar formal begitu ya, Pak? Atau Ya. setiap orang itu bisa berteori secara Hmm. tidak langsung? Hmm. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ya, kita, nah ini sebenarnya nanti saya akan masuk ke situ sebenarnya pertanyaan apakah universal itu. Jadi teori itu selalu munculnya itu lokal sebenarnya ya. Seperti yang tadi saya katakan tadi itu teori-teori besar itu munculnya Pak. Eropa itu kan awalnya juga lokal kan, gitu. Jadi misalnya eh, Karl Marx ya. Karl Marx tuh yang dilihat tuh kan apa namanya revolusi industri. Revolusi industri melahirkan tadi ya orang pabrik, kemudian orang bekerja, kemudian pemilik modal itu menentukan upah dan seterusnya. Kemudian kesenjangan muncul, kemudian muncul kelas berjuis, kemudian itu pemilik modal, kemudian kelas proletar gitu. Nah, itu kan dia merumuskan teorinya itu kan berdasarkan pengalaman Eropa pada masa itu, ya, pengalaman Jerman dia orang Jerman. Tentu dia pernah ke Inggris juga, ya, kemudian itu Prancis juga. Jadi itu pengalaman Eropa gitu ya, yang berhubungan dengan pabrik dan dampak-dampaknya modernitas dan seterusnya itu. Nah, tapi ada pengetahuan-pengetahuan lain di luar itu, ya. Atau pertanyaannya, apakah ada pengetahuan-pengetahuan lain di luar itu? Itu. Jawabnya di dalam kalau di dalam pengetahuan-pengetahuan lokal. Ya sebenarnya awalnya tadi juga lokal Eropa, tapi kemudian muncul penelitian-penelitian ini. Oh ternyata tuh untuk meneliti daerah yang sedang mengalami modernitas yang lain itu bisa diterapkan, gitu ya. Diteliti di Amerika, bisa di Australia, kemudian valid, gitu ya. Artinya penelitian-penelitian itu mendukung kebenaran teori-teori itu. Itu yang kemudian teori yang tadinya itu kecil menjadi besar. Karena apa? Karena ada penelitian-penelitian lain yang mengkonfirmasi teori itu. Jadi seperti teman-teman kalau menggunakan suatu dan terbukti benar, berarti apa namanya kita mengkonfirmasi teori itu. Ya. Jadi kalau teori itu nggak pernah ada yang menggunakan, ya dia akan tetap kecil. Tapi begitu dikutip, dipinjam oleh orang untuk menjelaskan dan kemudian apa benar gitu, ya itu eh, benar itu artinya kemudian apa namanya terverifikasi ya, kemudian secara faktual dia valid gitu.
Nah, itu maka kemudian lambat laun teori yang tadinya kecil itu, yang lokal itu kemudian menjadi besar. Nah, masing-masing komunitas itu mempunyai ilmu pengetahuan sendiri ya, sesuai dengan konteksnya. Itu yang kemudian melahirkan sistem pengetahuan yang khas komunitas itu. Orang Jawa misalnya mempunyai sistem pengetahuannya sendiri juga ya. Mengapa orang Jawa itu dulu ya, sekarang tentu saja sudah banyak berubah. Itu melihat perubahan-perubahan di dalam apa namanya, perubahan hari-hari di dalam satu bulan, 1 tahun, dari bulan ke bulan gitu. Ya, mereka mempunyai konsep yang disebut sebagai cokro panggilingan ya. Jadi setiap eh, cara berpikir orang-orang Jawa dulu itu jadi apa namanya, dan itu terkait dengan alam juga ya. Kapan harus bertanam, bercocok tanam, mulainya kapan, itu pada bulan ini gitu. Dan mengapa bulan ini, kadang orang tidak tahu alasannya, tetapi sebenarnya itu bulan itu karena ini memasuki musim semi misalnya kalau dia itu, atau akan memasuki musim kemarau atau musim penghujan dan seterusnya gitu. Nah, itu mempunyai sistem pengetahuan sendiri yang itu sebenarnya adalah dibentuk oleh hubungan mereka dengan alam ya. Demikian juga hubungan mereka dengan manusia lain yang terbentuk sekian ya, sekian abad ya, sekian itu menimbulkan pengetahuan lokal yang belum tentu ya. Cuma kan pengetahuan lokal ini tidak kemudian dijadikan penelitian di tempat lain, kemudian mengkonfirmasi kebenaran teori Jawa ini misalnya. Kan tidak begitu. Jadi kemudian teori kecil ya, teori lokal gitu. Hanya diketahui oleh orang Jawa. Orang Jawa seperti saya pun tidak terlalu banyak tahu gitu ya tentang apa namanya teori pengetahuan orang Jawa itu. Kemudian orang Bugis ya mempunyai sistem pengetahuan sendiri ya, manuskrip tua yang itu mempunyai konsep pengetahuan sendiri. Orang Dayak pun itu ya, mempunyai sistem pengetahuan mereka tentang jamu-jamu itu yang orang orang mempunyai pengetahuan yang luar biasa ya, dan itu teruji selama beberapa generasi yang ratusan tahun menggunakan obat itu ya, dan sembuh gitu. Sementara menurut kedokteran belum bisa dipetakan karena belum pernah diuji laboratorium. Jadi sekian abad itu kalah dengan di laboratorium yang mungkin hanya beberapa hari itu. Nah, di sini sistem pengetahuan yang berbeda itu yang kemudian kita sebut sebagai tadi perlu dekolonisasi gitu ya. Dekolonisasi itu adalah bahwa bukan kemudian anti pada teori-teori barat, tidak. Karena harus dibedakan antara kolonisasi dengan westernisasi ya. Jadi ketika, dan tidak semua orang barat itu kolonial ya di situ. Jadi fokusnya pada aspek kolonial ini gitu. Jadi ketika apa namanya, kita tidak menghargai pengetahuan lokal itu ya sebenarnya kita berpikir secara kolonial juga ya, atau memandang rendah teori-teori lokal itu. Sebenarnya kita melihat itu sebagaimana dulu penjajah itu melihat orang-orang pribumi gitu ya. Tapi bukan, nah problemnya lokal ini eh, apa namanya, belum bisa dipakai langsung untuk penelitian ya, penelitian sosial ya. Kalau obat-obatan mungkin sudah oke gitu, tapi
konsep-konsep lokal tentang hubungan sosial ini belum dirumuskan menjadi teori-teori yang kemudian bisa dipergunakan untuk penelitian. Ya, itu menjadi persoalan gitu. Jadi terasering itu kan pengetahuan masyarakat kita yang sudah menyebutnya bukan terasering tentu saja, mungkin nama-nama daerahnya bisa macam-macam. Kalau orang tinggal di pegunungan dia menggunakan itu misalnya. Kecuali kalau konsep terasering ini konsep yang diambil dari luar ya. Ya, dulu orang bercocok tanam di gunungan tuh nggak begitu misalnya. Kemudian diperkenalkanlah konsep ini gitu. Baru itu kemudian bahwa orang termasuk orang yang tidak percaya pada apa yang saya sebut sebagai keperawanan budaya ya. Nggak ada budaya peradaban itu yang maaf ini saya menggunakan istilah agak ini. Jadi selalu ada perkawinan untuk bisa menjadi berkembang maju itu mesti ada pertemuan perjumpaan ya encounters bahkan perkawinan ya perkawinan dengan budaya-budaya lain gitu. Eropa pun dulu juga begitu ya bersentuhan dengan apa namanya peradaban Islam ya kemudian meminjam kemudian mengembangkan ya, begitu. Nah dalam konteks pengetahuan lokal memerlukan itu yang memerlukan sentuhan-sentuhan perkawinan-perkawinan dengan kebudayaan yang lain ya. Tapi tidak mengeksploitasinya gitu ya. Maka tentang apa namanya? Jadi ada fakta ini mungkin lebar ya. Jadi penelitian tahun 2017 ya Dewan Bahasa itu menemukan ada 11 atau 14 ya. Mungkin 14 bahasa yang sudah punah di Indonesia ya. Dan kemudian ada sekitar kalau nggak salah 45 lagi bahasa yang akan terancam punah. Bahasa kita sendiri ya, bahasa Indonesia gitu. Nah, tetapi saya belum mendengar apa yang dilakukan oleh masyarakat kita atau oleh pemerintah ya terkait dengan bahasa-bahasa yang sudah punah ini dan bahasa-bahasa yang akan punah ini. Ya, padahal penelitian sudah menunjukkan itu. Gitu ya. Nah, seperti ini itu kan berarti pengetahuan lokal ini juga akan bisa hilang. Gitu. Bahasa saja bisa hilang, itu kalau bahasa hilang, itu artinya juga pengetahuan lokal itu akan hilang juga. Ya, local knowledge itu akan hilang juga. Hilang itu karena apa? Di antaranya karena memang Indonesianisasi. Bicara bahasa lokal, ya orang tuanya di rumah ngajar di bahasa Indonesia, di sekolah bahasa Indonesia juga. Ya. Kemudian bahasa ibu itu jadi hilang. Nah ini apa yang salah dengan konsep nasionalisme kita? Mestinya ada pemikiran rethinking ya tentang itu. Nah itu teori sosial menjadi membantu ya, membantu kita untuk memahami persoalan cara lain. Oke. Nah, tadi sebenarnya sudah masuk di situ pada kolonisasi dan dekolonisasi pemikiran ya sebenarnya. Nah, yang harus kita pahami juga bahwa kemudian Eropa
yang memproduksi ilmu-ilmu sosial juga ini, di samping juga ilmu alam, itu kemudian melakukan penjajahan, ya, penjajahan di dunia timur, termasuk di Indonesia. Mereka berjaya di antaranya berkat pengetahuan, ya. Mereka mempunyai bedil, mempunyai meriam, mempunyai misiu, ya. Itu hasil pengetahuan, ya, gitu. Kemudian mereka untuk menaklukkan yang itu juga, ya, mereka mengembangkan ilmu, ya. Dia menggunakan ilmu misalnya antropologi itu untuk sebagian dari teknologi penaklukan, ya, teknologi kolonisasi, ya. Eh, yang jelas sekali itu adalah Snugurukrunya, ya, Snugurukrunya. Ya, Snugurukrunya itu adalah seorang ilmuwan sosial sebenarnya, tetapi memang karena diminta oleh pemerintah Belanda saat itu untuk membantu, ya, di Indonesia, tentu dia adalah kemudian mengabdi, ya, satu sisi pada ilmu pengetahuan, pada sisi yang lain pada proyek kolonialisme, ya. Yang paling tampak itu adalah keberhasilan eh, guru-gurunya, ya, itu di Aceh, ya, di Aceh. Dia kemudian menulis. Jadi kalau tulisannya itu sangat sangat bagus, ya. Jadi itu menunjukkan dia ilmuwan sosial yang sangat profesional di dalam meneliti itu, ya. Jadi itu impresif sekali penelitian tentang Aceh, dan saya memang peneliti Aceh juga, ya. Saya peneliti Aceh. Penulisan saya tentang Aceh sejak tahun 2004, ya. Um, itu penelitian Snook itu luar biasa detailnya, ya. 2 jilid, sangat detail, ya. Ya. Tidak ada masalah dengan penelitian dia itu, ya. Tidak ada masalah dengan penelitian dia itu sebenarnya. Nah, tapi muncul itu adalah pada rekomendasi berdasarkan penelitian ini, ya. Rekomendasinya apa? Ternyata di dalam masyarakat Aceh itu sebenarnya ada pengelompokan sosial, yaitu kaum ulama dan uli balang. Elit itu terpecah menjadi 2, ya, ulama dan uli balang. Uli balang itu yang ada di pemerintahan, gitu. Sementara waktu itu kesultanan sudah takluk, ya, sudah taklukkan, kan. Jadi di masyarakat, tapi ulama dan uli balang saat itu masih bersatu melakukan perlawanan di luar, ya. Tetapi sebenarnya nanti berdasarkan penelitian ini diketahui sebenarnya 2 masyarakat ini rawan untuk konflik, gitu, ya. Kemudian diketahui melalui kajian antropologis itu. Maka kemudian policy recommendation-nya itu bagaimana menjauhkan 2 ini, ya. Bahkan membuat 2 ini konflik, gitu. Ya, maka kemudian uli balang ini yang paling mudah didekati, mereka dirangkul, gitu, ya. Membuat ulama marah, ya, kemudian konfliklah antara uli balang dengan ulama. Akhirnya lemah mereka. Begitu. Dan ini berkat ilmu pengetahuan juga, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau antropologi itu pernah digunakan untuk apa namanya penjajahan begitu, apakah kemudian kita buang tuh antropologi, gitu kan? Tidak, kan gitu. Jadi harus dipisahkan antara antropologi sebagai ilmu dengan antropologi yang dipergunakan, ya, sebagai salah satu teknologi penjajahan, ya. Nah, nah di situ itu. Jadi apa artinya apa? Memang ada aspek-aspek universalitas di dalam ilmu itu, ya. Seperti ya kalau di dalam ilmu alam sangat 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 jelas universalitas itu, ya. Orang yang tahu cara mempunyai ilmu
membuat pesawat terbang ya, dari kebudayaan apapun, agamanya apapun ya, atau bahkan mungkin tidak beragama atau ilmu membuat kapal pesawat terbang itu, ya dia akan bisa membuat itu dan bisa terbang betulan gitu. Ya, itu artinya mempunyai universalitas yang tinggi. Nah, ilmu sosial pun begitu, meskipun pernah digunakan untuk uh, penaklukan, penjajahan, ya tidak lantas kemudian itu dibuang semuanya. Ya, memang ada mungkin konsep tertentu atau teori tertentu itu yang memang bersifat kolonial. Ya. Misalnya kalau ini teori tentang great great tradition dan little tradition. Ya. Great tradition itu tradisi besar, itu digambarkan ya tradisi adiluhung ya, yaitu ya Eropa dan para penjajah itu. Dan kemudian literal tradition itu adalah tradisi kecil. Tradisi kecil ya artinya sebenarnya ada tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat jajahan itu. Ya. Nah, konsep antropologi ini masih banyak digunakan sampai taruhlah ya mungkin tahun-tahun mungkin sampai 90-an di orang masih pakai itu. Dan itu diterapkan untuk menjelaskan tentang Islam lokal ya. Praktek Nah, ngelek. dikatakan sebagai jadi nah teori-teori sosial ini harus secara kritis ya di seleksi ya mana sebenarnya teori yang memang bersifat kolonial ya terutama yang muncul pada masa-masa kolonial atau segera atau setelah itu ya tapi masih mengandung seperti Clifford Geertz ya Clifford Geertz itu seorang antropolog besar teori besarnya sih apa namanya teori dasarnya oke ya tetapi pemilahan masyarakat Jawa ya dia menjadi antropolog besar itu diantaranya karena dia meneliti masyarakat Jawa. Dia meneliti itu di daerah Pare yang kemudian namanya disamarkan menjadi apa namanya Mojokerto ya. Dia mempunyai pemilahan trilogi itu ya. Masyarakat Jawa itu dibagi menjadi santri, pri sendiri ya. Itu dia juga berpuasa, waktu, membaca Quran dan seterusnya. Sementara Abangan itu dia mengaku Muslim saja, tapi dia tidak taat kadang-kadang atau setidaknya bahkan tidak dan seterusnya. Tapi dia mengaku Muslim. Itu kan ya. Kemudian muncul kategori priayi. Gitu. Priayi ini nggak ada hubungannya dengan taat agama atau tidak. Itu kategori yang yang berbeda. Santri dan abangan itu kategorinya bersifat ideologis, tetapi priayi ini bersifat struktural, hierarkis, sosial hierarki ya. Jadi itu nggak nyambung sebenarnya. Nah, teori ini juga menimbulkan problem ya, dan ini apa namanya mengandung koloniality ya. Karena kalau kemudian dikatakan sebagai abangan gitu, kemudian dianggap sebagai orang yang
tidak taat beragama, agamanya nggak benar, dan kemudian bisa digunakan oleh orang untuk melakukan bullying terhadap kelompok-kelompok yang disebut sebagai abangan, gitu ya. Padahal justru berkonversi menjadi newborn Muslim gitu, yang kemudian menjadi banyak yang justru menjadi radikal, ngambil yang moderat ya, newborn Muslim yang di kalangan abangan ini justru menjadi kelompok-kelompok yang kanan ya, yang justru masuk dalam gerakan-gerakan transnasional gitu. Nah, ini sebenarnya tidak, kemudian pria ini nggak ada hubungannya. Jadi teori ini sendiri sebenarnya susah dipertahankan dan mempunyai dampak yang negatif ya ketika digunakan, karena sebenarnya tidak ada masalah dengan istilah itu sebenarnya. Tapi penggunaannya secara teoritis kan diberi makna baru itu. Ya. Santri itu di masyarakat Jawa ya orang yang di pesantren lah gitu. Kalau kemudian pemaknaannya gestu enggak, siapapun yang meskipun enggak pernah di pesantren, asalkan beragama baik itu santri. Nah begitu. Dan itu bisa dilihat lagi nanti teori-teori yang lain ya. Nah, kemudian pentingnya untuk menghargai ya pengetahuan lokal itu namanya adalah demokratisasi ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu bisa muncul dari mana-mana, ada di mana-mana, bahwa ada yang satu lebih advance ya, lebih bisa menjelaskan realitas sosial itu hal yang lain ya. Tapi memang kita perlu melihat ya apa yang ada di dalam masyarakat kita itu apakah bisa diangkat menjadi teori ya, teori yang bisa digunakan untuk melakukan riset. Ya. Problemnya itu kan itu. Jadi konsep-konsep lokal ini kemudian tidak dibangun menjadi satu teori yang bisa digunakan untuk melakukan riset. Ya. Di sini pentingnya dekolonisasi itu tadi mencoba untuk melihat apakah ada praktek-praktek lokal yang bisa diangkat. Ya, tentu di dalam konteks informasi dan perpustakaan ya perlu dilihat juga bagaimana orang-orang dulu itu sebenarnya praktek dalam menulis buku, dalam mengumpulkan buku, dalam membuat perpustakaan itu seperti apa gitu ya. Ketika masih dalam bentuk kertas teluang atau papirus atau apa misalnya gitu ya. Apakah ada pengetahuan lokal tentang itu? Karena masyarakat kita kan memang masyarakat lisan ya, lebih banyak masyarakat lisan dulunya gitu. Masyarakat tulis itu ada di sekitar kerajaan ya, di situ ada pujangga ya. Pujangga itu adalah intelektual kalau orang menyebut sekarang, intelektual. Nah, itu mempunyai tradisi dan itu mempunyai perpustakaan juga ya. Dan itu bisa dilihat dari tulisan-tulisannya merujuk pada siapa kan, atau apa itu bisa kita merujuk apakah ya yang bisa diangkat misalnya gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai dekolonisasi ilmu sosial ya. Dan juga penting untuk melihat tadi konteks ya. Konteks ditulisnya itu teori itu di mana ya. Clifford Geertz sebenarnya teorinya itu dirumuskan di Jawa ya. Nah, tetapi tadi mempunyai kelemahan-kelemahan. Cuma dia mempunyai kalau grand theory dia itu memang kuat ya, agama sebagai sistem simbol.
Jadi dia melihat dalam konteks interaksionisme simbolik, ya, bahwa orang beragama itu sebenarnya ya bermain pada itu pintalan-pintalan simbol sebenarnya, ya. Ada simbol tentang yang sakral, ada simbol tentang yang profan, ya, dan simbol-simbol lain yang berjalinan gitu ya, bisa menjadi sebuah apa namanya, jati diri suatu komunitas. Nah, apalagi yang latar belakangnya Eropa, ya, apakah bisa begitu saja diterapkan atau perlu kemudian di apa namanya, di merger, ya, disintesiskan dengan teori-teori yang lain, ya. Nah, Eropa itu tidak tunggal juga, ya. Biasanya eh, Rusia itu biasanya tidak dianggap sebagai Eropa, ya. Jadi padahal orang-orang Rusia itu banyak juga yang mempunyai teori-teori yang bagus, ya. Kita pun tidak banyak mengenal itu karena kita lebih berorientasi pada Eropa Barat. Ya, ini yang disebut sebagai Eurocentrisme itu seperti itu, ya. Eurocentrisme. Ketika kita berpikir tentang sesuatu, pikiran orang Eropa bicara tentang itu. Teori apa yang mereka produksi, gitu ya. Itu karena pikiran kita, mindset kita itu Eurocentris gitu. Termasuk istilah Timur Tengah itu dari mana? Kalau dari kita kan harusnya bukan Timur Tengah itu Barat kita kok sebut-sebut Timur Tengah. Timur Tengah itu karena diukur dari Eropa, gitu ya, dari peta Eropa, bukan peta kita sendiri, ya. Nah, setidaknya begitu, ya, kita nanti akan mengkaji itu teori-teori yang sebagiannya dari Arab, ya, dan juga Afrika Utara, Ibnu Khaldun, ya. Kemudian Eropa tentu saja Eropa, atau sebagian besar sebenarnya dari Eropa. Kemudian ya ada satu lagi dari Melayu, ya, Syed Hussein Alatas itu dia lahir di Indonesia dan kecil di Indonesia, kemudian kuliah di Amsterdam. Ketika kuliah itu masih warga negara Indonesia, kemudian pulang itu tidak pulang ke Indonesia tapi ke Malaysia, dan kemudian menjadi warga negara Malaysia dan menjadi ilmuwan di Malaysia dan mengajar di Singapura juga. Ya, setidaknya paling tidak kita apa namanya mengkaji teori-teori sosial yang berkembang di Eropa. Kita akan mengenal juga bagaimana di dunia Islam, di dunia Melayu juga. Setidaknya bahwa kemudian teori-teori yang berkembang di Eropa itu berjaya, ya itu tidak bisa kita pungkiri, ya, tidak bisa kita pungkiri terkait dengan aspek apa namanya universalitas ilmu pengetahuan itu. Tapi kita harus menggunakan itu secara kritis juga, ya, secara kritis. Sampai di sini ada yang bertanya kah atau merespon? Nggak ada. Oke, ya. Jadi dalam perkuliahan kita nanti kita akan lebih berhubungan dengan aspek manusianya, ya. Jadi bukan aspek perpustakaannya atau bukunya atau informasinya, tapi aspek aktornya, ya, aktornya. Aspek manusianya itu dengan ya teori-teori yang terkait dengan aktor ini, manusia ini, ya, dengan tindakan-tindakannya, dengan behavior, dengan perilakunya, ya, dan juga dengan perubahan-perubahan yang ada pada manusia ini, ya, perubahan sosial, gitu ya. Ya, nanti akan saya
mungkin saya kira kekurangan dua tema itu akan saya lebih kaitkan dengan dunia digital ya, itu belum muncul dalam teori itu. Nanti akan saya masukkan ya supaya lebih lebih lengkap gitu. Baik. Ada yang bertanya kah? Atau merespon? Pak, saya izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Tadi saya kurang bisa membedakan kolonialisasi dan westernisasi, Pak. Agak, Oke. maksudnya itu. Ya, terima kasih. Ya. Kalau westernisasi kan jelas ya, itu western kan, barat. Ya, kalau kolonial itu kan artinya adalah penjajahan ya, penjajahan. Dan pelaku penjajahan itu sebenarnya bukan hanya orang Eropa ya. Dulu orang Arab Muslim pun juga pernah melakukan penjajahan-penjajahan gitu, ya. Jadi meskipun dalam bahasa Islam itu disebut sebagai futuh ya. Futuh itu dari kata-kata membuka, pembukaan ya. Pembukaan wilayah-wilayah itu. Tapi bahasa ilmu sosialnya adalah kolonisasi ya. Orang Cina juga melakukan kolonisasi, orang Jepang pernah melakukan kolonisasi, ya, orang Rusia juga pernah melakukan kolonisasi gitu. Jadi tidak bisa serta-merta Barat itu identik dengan kolonial gitu ya. Dan atau semua orang Barat adalah kolonial, mindset pemikirannya. Nah, tidak bisa seperti itu. Tetapi bahwa kemudian pada dekade-dekade ini Barat kemudian menjadi center ya, pusat di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, itu tidak bisa dibantah bahwa kemudian yang serius mengembangkan ilmu alam, ilmu sosial itu orang-orang Barat terutama, itu juga nggak bisa dibantah juga ya. Jadi wajar kemudian nanti ya sekarang ini kita dapati banyak teori-teori dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sosial itu dilakukan oleh orang mereka itu besar ya sampai sekarang. Jadi ini yang kadang orang Muslim itu nggak bisa memahami ya, mengapa orang Barat itu mengeluarkan dana besar, apa enggak untuk charity ya, mengapa enggak untuk sedekah, mengapa bukan tim, mengapa bukan untuk membangun gitu. Kalau untuk membangun pesantren bisa besar sekali dan seterusnya. Ya, nggak masuk dalam kebanyakan masyarakat Muslim. Makin mereka penting sekali, ya. Mereka mendanai penelitian-penelitian itu setiap konsep-konsep besar itu mereka danai betul ya untuk namanya fungsi pengetahuan dalam tema-tema itu gitu ya, dalam ekonomi, dalam farmasi, dalam kedokteran, dalam kimia ya, macam-macam, bahkan angkasa ya, luar angkasa itu yang dananya triliunan gitu. Tidak bisa berpikir gitu, itu ngapain itu dana proyek triliunan hanya untuk mengetahui tentang alam semesta. Kita alam semesta itu bertasbih saja cukup gitu ya, kita syukuri ya Allah gitu. Umat Islam kebanyakan begitu, kalau mereka enggak gitu. Danai itu tembus sampai ke bulan, ke Mars gitu. Dan itu beda ya, cara berpikir kita beda. Jadi kalau kemudian mereka lebih banyak menemukan teori-teori yang kemudian di dalam berbagai
macam bidang ilmu itu wajar ya. Ini yang harusnya, ini yang missing ya, ini yang missing dalam dunia Islam itu missing ya, hilang. Jadi kita hanya komplain saja orang yang misalnya belajar di dalam psikologi kok teorinya banyak kan dari barat atau konseling ya dari konseling itu juga barat gitu ya, mungkin dari dalam perpustakaan dan uh, informasi mungkin begitu juga. Ya, jadi karena memang mereka punya penelitian-penelitian itu ya, dan penelitian-penelitiannya bukan sekedar penelitian ecek-ecek gitu loh. Jadi mendanai itu ya serius, ada etos ya, etos penelitian yang serius untuk itu. Dan mengapa penekanan pada kontribusi pengetahuan, pada novelty ya, kebaruan itu sangat ditekankan ya, karena ya seperti ini ya. Kalau nanti mereka dari satu penelitian yang melahirkan konsep baru, itu akan menjadi konsep, akan menjadi teori-teori yang yang nanti dirujuk oleh banyak orang, kemudian banyak orang menggunakan, mengafirmasi kebenaran teori itu dan seterusnya, kemudian masuk dalam buku-buku pelajaran dan sebagainya ya. Ini kita akui, ini tidak bisa kita bantah, dan sebagai ilmu pengetahuan ya ini bagian yang kita jadi ya, kita mesti tahu konteksnya, bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Kemudian bagaimana kita juga mesti tahu juga apa yang terjadi di dalam dunia timur, di Indonesia gitu ya, dengan pengetahuan-pengetahuan lokal. Problem kita kan, kita orang Indonesia tidak tahu budaya kita sendiri, nggak tahu pengetahuan lokal kita sendiri gitu ya. Nah ini sebenarnya pemikiran kita ini yang perlu dikonstruksi juga ya, perlu dekolonisasi. Jangan-jangan kita berpikir kolonial juga gitu ya, terhadap apa namanya masyarakat sendiri ya. Misalnya gitu, kita menyebut orang orang Papua ya, maaf ya kata-kata yang kemarin kita dengarkan itu menunjukkan pikir kita kolonial ya, menyebut orang Papua dengan sebutan-sebutan yang pejoratif, merendahkan, atau rakyat gitu. Itu cara berpikir kita sebenarnya cara berpikirnya gitu. Kita meminjam cara berpikir kolonial itu untuk kita melihat budaya-budaya negeri kita sendiri. Jadi harus dibedakan ya antara kolonisasi dan westernisasi. Tapi memang ya kita harus mengupayakan juga ya bahwa ada model lain dari modernitas. Ya, bisa model dengan cara menduga, yaitu dengan economic growth ya, perkembangan ekonomi, kemudian dengan industri dengan teori-teorinya ya, misalkan triple down effect, memberikan bantuan kepada pedagang, pengusaha besar dengan harapan pengusaha-pengusaha itu merekrut banyak pekerja sehingga mengurangi ya itu konsep-konsep pembangunan ya, konsep-konsep pembangunan itu juga bersifat meniru bagaimana orang Barat dulu itu menjadi modern, gitu. Ya, gitu ya.
Orang Cina menjadi modern dengan caranya sendiri, ya. Orang Jepang pun begitu. Orang Jepang tuh dengan menjadi modern dengan mempertahankan nilai-nilainya sendiri, hurufnya pun juga mereka nggak mau berubah, ya. Dua Jepang itu bagaimana melihat, misalnya saya mentraktir seseorang itu, berterima kasihnya itu dengan menundukkan kepala berkali-kali itu meskipun dia seorang dosen yang dihormati oleh mahasiswanya gitu. Itu kan nilai-nilai tradisional yang mereka pertahankan. Misalnya kalau mereka, karena saya diajak jalan-jalan misalnya ke Kelenteng atau ke tempat-tempat yang sakral yang lain, mereka itu juga menunjukkan penghormatan pada tempat-tempat itu, ya. Ya, karena memang dualitas mereka begitu. Dan pernah saya melihat ada waktu itu di depan, saya sedang makan di satu restoran di hotel saya, di depan di dalam depan hotel itu ada satu pohon tinggi gitu, tapi disokong oleh bambu 3 atau 4, saya lupa, 3 artinya. Nah, di antara pertemuan antara bambu dengan batang ini diberi semacam sesuatu yang empuk, ya, yang tidak langsung. Jadi bambu itu tidak langsung bersentuhan dengan kayu. Gitu. Saya tanya kepada kawan yang sudah lama di Jepang, itu karena bagian dari pandangan mereka tentang alam. Gitu. Jadi supaya bambu ini tidak bersentuhan dan melukai pohon-pohon itu. Nah, ini kan suatu pandangan tradisional. Itu pandangan hidup kuno mereka lah, ya, yang masih bertahan sampai sekarang. Gitu. Ya. Jadi mereka bisa menjadi modern dengan caranya sendiri. Meskipun dalam waktu tertentu, periode tertentu mereka belajar kepada Barat juga. Ya, mereka mengirimkan orang-orang ke Eropa, ke Amerika untuk belajar gitu, ya. Tetapi kemudian selebihnya itu kontennya itu Jepang, ya. Misalnya begitu, ya. Cina meskipun dia terlepas dari apakah komunis, kemudian pemerintahannya seperti apa, tetapi mereka bisa menjadi modern dengan caranya sendiri. Bahkan saya kira negara yang bisa mengimbangi superpower Amerika itu Cina, gitu, ya. Produksi Cina itu membanjiri pasar-pasar dunia, termasuk Amerika sendiri, Eropa sendiri, ya. Ya, misalnya begitu itu. Mereka menjadi modern dengan cara mereka sendiri. Gitu. Artinya ada banyak jalan menuju modernitas, ya. Nah, tetapi memang semuanya itu mereka membuka peluang juga untuk belajar kepada kebudayaan lain, ya, tanpa mengorbankan kebudayaannya sendiri. Baik, begitu saya kira nanti revisi RPS-nya akan saya kirimkan dan kalian nanti memilih sendiri membahas tentang apa, ya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri perkuliahan kita pada siang ini, ya, dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Recording